Hai hai hai. Assalamualaikum Sobat Powder. Podcast with PGSD. Dek. Oke, sebelum kita mulai ke podcast kali ini, enaknya kita kenalan dulu aja kali ya. Kalau kata bahasa anak UPI sih, tak kenal maka tak aruf. Makanya yuk kita kenalan dulu. Halo sobat, nama aku Nabila Nurhaliza. Biasanya aku dipanggil Bil dan aku dari Departemen Pendidikan Hima PGSD UPI Purwakarta. Dan aku di sini sebagai host. Di podcast kali ini, aku ditemani nih sama salah seorang narasumber yang luar biasa dan gak kalah cantiknya nih. Di samping aku ini ada Teh Indah Sari, biasanya dipanggil Teh Indah. Teh Indah ini mahasiswi semester 4 di PGSD UPI Purwakarta. Tema podcast kita kali ini yaitu PWP, PDKT-an with PGSD, dengan judulnya yaitu pengenalan PGSD. Kita sapa aja dulu yuk Teh Indahnya. Halo Teh Indah. Halo Bil. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Baik nih. Aku sebagai host ingin mewakili nih teman-teman yang banyak banget ngasih pertanyaan ke aku. Katanya sih pengen bertanya seputar UPI biar lebih dekat lagi gitu Teh. Boleh nggak nih? Boleh banget dong. Oke, boleh nih, dibolehin sobat sama Teh Indahnya. Nah, mendengar jurusan PGSD ini ya Teh, tentunya sudah cukup umum di kalangan masyarakat. Tetapi nyatanya masih ada juga nih yang belum tahu betul apa sih itu jurusan PGSD. Boleh dijelaskan nih sama Teh Indah, apa itu jurusan PGSD? Jadi PGSD itu merupakan singkatan dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. PGSD ini merupakan salah satu program studi yang mempelajari tentang karakteristik anak, psikolog anak, terus ada juga ilmu pedagogik atau ilmu mengajar, metode-metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Selain itu juga kita di sini mengasah keterampilan seperti dalam seni kita belajar melukis, menari, hingga drama. Nah, jurusan PGSD ini sudah tersebar di beberapa kampus seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Jakarta, dan juga Universitas Pendidikan Indonesia yang memiliki beberapa kampus daerah. Nah, jadi jurusan PGSD ini memang dipersiapkan untuk guru jenjang sekolah dasar. Nah, jadi begitu sobat. Di jurusan PGSD ini emang dipersiapkan untuk calon pendidik gitu. Kita tuh belajar banyak banget di PGSD ini. Tetapi nih ya Teh, aku pengen tahu nih bagaimana caranya gitu, cara masuk ke PGSD ini, apakah ada jalurnya? Nah, seperti yang kita tahu, ada beberapa jalur untuk masuk universitas. Yang pertama yaitu ada jalur SNMPTN, yaitu jalur prestasi akademik yang berupa nilai raport dan non-akademik berupa portofolio. Biasanya kuota penerimaannya ini sebesar 20% dan tanpa tes. Yang kedua yaitu ada jalur SBMPTN yang menggunakan nilai dari hasil UTBK yang telah kita ikuti sebelumnya. Kuota penerimaannya itu sebesar 40%. Lalu ada juga jalur seleksi mandiri. Nah, untuk jalur seleksi mandiri ini biasanya itu bergantung kepada kebijakan kampusnya sendiri. Ada kampus yang memang menggunakan nilai UTBK yang telah kita ikuti, dan ada juga kampus yang menggunakan nilai raport. Lalu ada juga kampus yang mengadakan tes tersendiri. Jadi untuk seleksi mandiri itu kembali lagi kepada kampus yang akan kita ikuti. Nah, jadi begitu nih sobat, ada 3 jalur masuk yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan juga seleksi mandiri. Tetapi nih ya Teh, kalau misalkan ada gitu ya dari salah seorang sobat gitu ya ataupun teman-teman pengen banget buat kuliah tetapi terhalang oleh kondisi ekonomi yang kurang mampu nih, apakah ada solusinya Teh? Nah, untuk yang kekurangan ekonomi itu tidak usah khawatir, karena di kuliah ini banyak sekali ya beasiswa. Seperti di angkatan saya itu ada beasiswa bidik misi, terus ada juga KJMU atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang dikhususkan untuk warga daerah DKI Jakarta. Ada juga Kartu Indonesia Pintar dan beasiswa lainnya.
Nah, untuk info lebih lengkapnya kalian bisa kepoin di link yang ada di deskripsi box di bawah ini. Nah, aku juga pengen nambahin ya, sebelumnya juga pasti dari teman-teman kepengen gitu ya buat kuliah. Jangan khawatir nih buat teman-teman, kalian boleh kepoin langsung ke Hima PGSD UPI Purwakarta atau bisa langsung tanya-tanya nih ke IG-nya melalui DM @hima PGSD UPI PWK. Betul kan ya? Ya, betul banget. Kalau pengen lebih gampang sih kalian boleh langsung klik gitu ya di kolom deskripsi box. Tapi nih ya teh, ada juga dari sobatnya yang masih bingung kalau misalkan jurusan PGSD itu masuknya ke Saintek atau Sosum. Nah, sebenarnya PGSD ini masuknya ke jurusan PGSD ini Saintek atau Sosum sih teh? Jadi PGSD ini lebih masuk ke Sosum. Kenapa? Karena PGSD ini kan memang dipersiapkan untuk para calon guru ya, tenaga pendidik, dimana kita yang nantinya itu akan turun secara langsung bersosialisasi sama peserta didik. Jadi lebih ke Sosum sih ya. Jadi lebih ke Sosum gitu ya, karena di sini kita langsung ya berinteraksi sosial gitu ya, bareng anak muridnya gitu. Kita harus bertegur sapa, belajar bareng sama anak-anak murid gitu ya teh. Tetapi nih ya teh, masih ada juga yang beranggapan gitu kalau kuliah di jurusan PGSD itu gampang ya teh nih, belajarnya itu cuman belajar sambil bermain, belajarnya pelajaran SD, padahal kan itu enggak ya teh ya. Nah, menurut teteh nih, kuliah di PGSD itu gampang gak sih? Sebenarnya kuliah di PGSD ini itu bergantung lagi ke diri kita sendiri yang menjalaninya ya. Dan setiap program studi juga memiliki level mudah dan sulitnya masing-masing gitu. Ya memang seperti masyarakat luas ketahui bahwa di sini kita hanya bersenang-senang saja, bermain gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Dan bersenang-senang bermain itu merupakan salah satu bentuk interaksi kita pada anak-anak gitu kan. Dan di sini juga kita harus dapat memahami dan mengetahui setiap karakteristik anak gitu. Dan itu tidaklah mudah. Kenapa? Karena kita sendiri belum memiliki anak gitu kan. Ya. Tetapi kita harus dapat mengetahui hal itu gitu. Dan karakteristik setiap anak tuh berbeda-beda, perkembangannya juga berbeda-beda gitu kan. Jadi kuliah di PGSD itu gampang-gampang susah ya teh. Kembali lagi gimana kitanya juga harus bisa menyesuaikan, karena di sini kita dilatih untuk bisa mengetahui perkembangan dari setiap anak gitu ya teh. Nah, selain dari kegiatan kuliah yang tadi nih, aku pengen tahu kegiatan-kegiatan kuliah lainnya selain dari yang tadi. Apa aja sih kegiatan kuliah lainnya? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Di sini kita tidak hanya belajar tentang pengetahuannya saja, tetapi di PGSD juga kita mengasah soft skill agar nantinya para calon guru memiliki keterampilan yang memang harus dimiliki oleh guru profesional pada umumnya gitu. Seperti kita mulai belajar untuk membuat rancangan proses pembelajaran atau RPP, lalu kemudian kita pun mensimulasikan RPP yang telah kita buat sebelumnya. Oh, jadi ada kegiatan membuat bahan ajak gitu ya teh? Iya. Biar nantinya bahan ajak itu disimulasikan kepada pelajaran di kelas nantinya ya bersama murid-murid lainnya. Oh, jadi banyak banget nih ya teh kegiatan-kegiatan belajarnya. Selain bisa mendidik, melatih gitu ya, atau memahami karakteristik dari setiap anak, tapi kita juga belajar membuat bahan ajak atau RPP ya teh. Tapi nih aku juga pengen tahu nih, pastinya kan ada peluang dan juga keuntungan nih ya dalam mengambil jurusan PGSD. Nah, ada apa aja sih peluang dan keuntungannya? Seperti yang kita tahu bahwa PGSD ini memang dipersiapkan untuk guru jenjang sekolah dasar, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita memiliki peluang pekerjaan lainnya seperti sebagai guru les privat gitu kan, sebagai penyiar radio, sebagai penulis di bidang pendidikan dan lain sebagainya gitu. Nah, adapun keuntungannya ini jika kita tidak menjadi seorang guru nantinya, tetapi pengetahuan dan keterampilan yang telah kita miliki, yang telah kita dapatkan di PGSD ini itu tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena nantinya
kita dapat mempraktekannya ketika kita sudah memiliki seorang anak. Jadi tidak sia-sia gitu materi yang telah kita dapatkan di sini. Wah, ternyata banyak sekali nih ya keuntungan serta peluangnya. Kita jadi bisa mempunyai bekal di masa depan nanti gitu ya Teh. Kita jadi bisa memahami betul buat cara mengaplikasikan bagaimana mendidik anak dengan baik dan benar. Benar kan ya Teh? Ya benar banget. Nah nih, ngomong-ngomong pandemi nih ya, kan sekarang lagi masa-masanya pandemi COVID-19. Pastinya perkuliahan serba keterbatasan ya Teh ya. Aku pengen tahu nih ya Teh, perkuliahan di masa pandemi ini dimulai dari awal masuk hingga saat ini tuh gimana sih Teh? Nah, jadi ada sisi positif negatifnya ya di pembelajaran online ini. Misalnya dari sisi positifnya yaitu waktu belajarnya itu jadi lebih fleksibel. Terus materi yang belum kita pahami di jam perkuliahan juga bisa kita ulang lagi gitu nantinya. Terus yang paling utama sih jadi lebih banyak waktu bersama keluarga gitu. Karena aku kan anak rantau yang biasanya pulangnya itu 2 minggu sekali atau sebulan sekali karena ada banyak kegiatan di kampus gitu kan. Jadi jarang kumpul sama keluarga. Nah di pembelajaran online ini jadi lebih sering sama keluarga gitu, family time-nya tuh lebih sering karena sehari-harinya di rumah. Terus ada juga sisi negatifnya itu yaitu keterbatasan dari sarana dan prasarana yang setiap orang miliki gitu. Jadi tidak semua daerah memiliki jaringan sinyal yang bagus. Ya, dari yang aku sama teman-teman aku alami tuh terkendala di jaringan sinyalnya gitu, apalagi harus mengumpulkan tugas deadline dan sinyalnya buruk tuh memang menghambat banget lah iya. pastinya ya, jadi terganggu ya. Iya, terganggu karena jaringan sinyalnya. Bener banget. Jadi banyak banget dampak positifnya. Selain ada dampak positifnya juga ada dampak negatif. Nah dari dampak positif ini kita jadi lebih banyak kumpul bareng keluarga gitu ya, walaupun di rumah aja situasinya pasti family time-nya lebih dapet gitu ya, apalagi kita anak rantau ya, karena yang asalnya pulangnya 2 minggu sekali, sekarang jadi lebih sering ketemu gitu kalau di rumah. Nah dari dampak negatifnya ini emang sih pastinya banyak banget gangguan gitu, apalagi dari sinyal ya. Apalagi kalau lagi Zoom nih ya Teh, kita lagi Zoom terus dosen lagi ngejelasin dan sinyalnya terputus-putus, terus kayak pembelajaran kita terganggu ya Teh ya. Iya, karena gangguan sinyalnya itu loh. Iya. Ganggu banget. Jadi kayak lebih gak fokus gitu ya kuliahnya. Kurang kondusif sih lebih tepatnya. Ya kurang kondusif. Terus ya Teh, ngomong-ngomong nih, aku kan masih kebilangnya maba gitu ya, mahasiswa baru di semester 2 karena terhalang oleh pandemi ini nih. Terus aku belum pernah juga ngerasain gimana sih itu rasanya kuliah offline. Aku pengen tahu nih dari pendapat Teteh, gimana sih sistem belajarnya kuliah offline dengan sistem belajarnya SMA itu sama gak sih Teh? Dari sistem pembelajaran SMA dan di kuliah ini beda banget ya. Kenapa gitu? Karena di SMA ini biasanya kita lebih sering menulis, iya gak sih? Iya benar, kayak lebih sering ngedengerin guru terus kitanya nulis gitu ya Teh. Nah iya, di SMA tuh kan biasanya kayak gitu, lebih banyak guru yang berbicara dibanding kita. Sementara di kuliah ini kita dituntut untuk dapat presentasi gitu kan, menjelaskan suatu materi gitu. Lebih melatih public speaking gitu ya Teh. Melatih public speaking terus juga. Melatih keberanian juga biar lebih aktif kitanya. Banyak banget pokoknya perubahan dari peralihan SMA ke kuliah ini ya, kita jadi lebih mandiri. Terus ada juga dosen yang memang ketika di jam perkuliahan itu mengadakan ice breaking atau games. Jadi jam perkuliahannya pun jadi lebih berwarna gitu loh. Seru ya Teh, seru, jadi kayak nggak ngebosenin gitu ya. Nggak ngebosenin yang cuma nulis-nulis aja gitu, nggak gitu. Ternyata kuliah itu banyak banget manfaatnya dan juga banyak banget ilmu pengetahuan yang dapat diambil dari sebelum-sebelumnya ya Teh. Kita jadi dilatih untuk lebih mandiri, apa-apa sendiri gitu ya Teh. Kan kalau SMA mah bareng-bareng gitu sama temen ya. Mencari sumber pembelajaran pun kita cari sendiri gitu. Nah, terus di perkuliahan juga itu bergantung ke diri kita sendiri gitu. Jadi ketika dosen sedang menyampaikan materi, itu terserah kita akan mencatatnya atau tidak gitu kan. Jadi itu balik lagi ke diri kita mau serius atau enggak di kuliah ini tuh. Iya, jadi kembali lagi ke diri kita sendiri nih sobat. Gimana? Kalian udah pada siap belum nih buat kuliah?
Pokoknya kalian harus tetap semangat. Apalagi nih ya yang mau mendekati ujian SBMPTN, kalian harus mempersiapkan diri kalian biar lebih tambah semangat dan tambah afdol buat masuk ke dunia perkuliahan. Bener kan Teh? Iya, harus dijaga semangatnya gitu. Iya bener banget. Terus ya gak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Banyak banget nih pembahasan kita kali ini dan juga ilmu pengetahuan yang baru mengenai pengenalan PGSD ini. Jadi sobat, PGSD itu adalah pendidikan guru sekolah dasar. Nah, dari PGSD ini juga terdapat di kampus-kampus daerahnya. Selain di kampus daerah juga terdapat di UPI Pusat, yaitu UPI Bumi Siliwangi yang terdapat di Bandung. Nah, untuk kampus-kampus daerahnya itu ada UPI Kamda Cibiru, UPI Kamda Tasikmalaya, UPI Kamda Serang, UPI Kamda Sumedang, dan yang terakhir ini salah satunya yaitu UPI Kamda Purwakarta. Nah, buat teman-teman nih yang lagi ngincer banget jurusan PGSD, apalagi terkhususnya kuliah di UPI PGSD Purwakarta ini, boleh banget kalian lebih mempersiapkan dirinya karena masih ada jalur SBMPTN dan juga ujian mandirinya atau seleksi mandiri. Kalian boleh tanya-tanya informasi lebih lanjutnya dengan cek websitenya yaitu pmb.upi.edu atau kalian boleh banget cek Instagramnya yaitu @hima_pgsd_upi Purwakarta. Nah, gimana ya teman-teman, udah pada mantap belum buat memilih jurusan PGSD? Semoga kalian dapat lebih mantap, lebih berusaha lagi untuk meraih cita-cita kalian ya. Tetap semangat belajarnya. Sampai berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.